Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 4 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Selamat dan profisiat untuk gereja-gereja, paroki, lembaga, yayasan dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu yang boleh kami terima hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar sepanjang hari ini kami Kau mampukan untuk selalu mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita bersama-sama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat, seringkali kita menjumpai adanya stigma-stigma yang disematkan pada kelompok seseorang tertentu. Kita mengatakan kelompok ini berdosa, itu orang kafir dan lain sebagainya. Hal ini juga terjadi pada saat wabah virus corona yang melanda bangsa kita dan dunia. Ketika ada pasien yang meninggal dunia akibat terpapar COVID dan akan dimakamkan, kalau kita lihat berita-berita yang ada di televisi ataupun di media-media sosial, sebagian masyarakat justru menolak korban itu untuk dimakamkan di kampungnya. Korban COVID seperti terkena aib dan harus disingkirkan dari masyarakat, dan bila perlu dikucilkan bahkan ketika sudah menjadi jenazah sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih, untungnya hal ini tidak terjadi
dalam keluarga saya karena beberapa hari yang lalu kedua kakak saya juga terpapar COVID dan meninggal dunia. Namun justru semua keluarga di lingkungan masyarakat membantu sesuai dengan protokol kesehatan sehingga bisa dimakamkan seperti memang layaknya sebagai orang yang meninggal. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah dalam sabda Tuhan hari ini seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus mohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sedang sakit. Meskipun perempuan ini mengalami banyak tantangan, rintangan, namun dengan iman yang teguh ia berjuang untuk dekat dengan Yesus. Meskipun para muridnya mengatakan kepada Yesus, suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Dia tidak menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Yesus bersabda kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Berjuanglah untuk memperoleh berkat itu. Karena itu sebagai orang beriman, kita diajak untuk selalu bersandar pada rahmat dan kehendak Tuhan. Seperti Santo Yohanes Maria Vianney yang hari ini kita peringati bersama. Kita tahu siapa. Meskipun ia lemah dari sisi intelektual, tapi ia punya kesalehan dan ketekunan bersama Tuhan, dan itulah yang membuat hidup orang kudus ini, Yohanes Maria Vianney ini, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah seturut teladan Santo Yohanes Maria Vianney, marilah kita berjuang demi iman dalam hidup kita sehari-hari. Kita sandarkan seluruh usaha kita kepada Tuhan, karena rahmat dan anugerah-Nya akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.